Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Roswita Septiani Kadur dari kelas B dengan NIM 17030308082, semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang review buku yang ke-9 dengan judul Korupsi, Wira Swasta, dan juga Kebijakan Sosial yang dilihat dari sudut pandang dunia. Baik, di slide yang pertama, korupsi dalam bahasa Latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, serta menyokok. Dalam tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan kewirausahaan atau kewirausahaan dalam bahasa Inggris, yakni entrepreneurship, adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Lindbeck mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai memiliki berbagai jenis pro-public crime yang disubsidi oleh keuangan publik. Pemerintah dapat menciptakan bantuan sosial untuk program dan juga asuransi tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan sebagian program ini menyediakan layanan terkait perawatan kesehatan, pengasuhan anak, pendidikan, jaminan sosial, dan layanan untuk orang di usia tua. Terlepas dari siapa yang memberikan layanan, tujuan sistem kesejahteraan adalah untuk memberikan perlindungan sosial dan membantu mengurangi ketimpangan di masyarakat. Namun, pengeluaran program perlindungan sosial itu bervariasi di setiap negara. Seperti yang dilaporkan oleh ILO, yaitu Badan Perburuan Internasional, menjelaskan bahwa di negara-negara Eropa Barat membelanjakan 2/2% PDB mereka untuk tunjangan anak dan keluarga, sedangkan negara Afrika membelanjakan PDB mereka sekitar 0,2% dari PDB, dan negara-negara Asia menghabiskan 1,5% dari PDB mereka untuk tunjangan anak serta keluarga. Masih di tantangan besar dalam kebijakan sosial ini diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau terdapat kesenjangan dalam pendapatan. Penyebab ketimpangan ini, yang pertama, ketimpangan tanah dan kepemilikan aset. Yang kedua, kesenjangan upah berdasarkan gender. Ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi ini membuat pemerintah melakukan banyak program guna mengatasi persoalan ini, yang di beberapa negara, khususnya negara berkembang, disebut dengan pengentasan kemiskinan. Yang berikutnya, kebijakan sosial dan program kewirausahaan. Ketimpangan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya yang diakibatkan oleh banyak sebab, yakni kepemilikan tanah dan aset, yang mana banyak terjadi di negara berkembang. Juga kesenjangan upah berdasarkan gender yang banyak terjadi di hampir semua negara yang mengikuti gelombang globalisasi, yang salah satu skemanya yaitu efisiensi tenaga kerja dengan cara diskriminasi dan pemotongan upah. Situasi di atas kemudian oleh pemerintah melahirkan program kewirausahaan yang mana mengklaim dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Masih di kebijakan sosial dan program kewirausahaan, di Indonesia program ini juga ada dengan melakukan kerjasama dengan bank berupa pinjaman, yaitu kredit usaha rakyat atau yang kita kenal dengan KUR. Yang terbaru yakni Kartu Prakerja yang menargetkan pemuda
atau usia produktif agar dapat belajar untuk membuka usaha dengan memberikan bantuan. Program ini didana oleh IMF atau International Monetary Fund dengan mengucurkan utang ke Indonesia. Utang ini jumlahnya sekitar 300 triliun, yang kemudian oleh Indonesia dana ini dipakai dengan anggaran sebesar 5,6 triliun bagi 5 juta lebih pengangguran yang ada di Indonesia. Yang berikut, program kewirausahaan dan korupsi. Dengan makin tajamnya ketimpangan, maka jalan keluar yang diberikan negara adalah dengan program kewirausahaan. Program ini pun diklaim dapat mengurangi, bahkan menghilangkan korupsi dengan pandangan bahwa dana yang dikeluarkan negara tidak lagi sia-sia, tapi bisa berguna untuk mensejahterakan rakyat. Karena selama ini, dana-dana yang dianggarkan pemerintah banyak yang kemudian dikorupsi, yang juga harus kita ketahui bersama bahwa dana-dana tersebut adalah dana yang didapat dari aliran dana internasional atau yang biasa kita sebut dengan utang luar negeri. Jadi korupsi ini itu adalah beban 2 kali lipat, di mana bukan hanya menambah utang negara, tapi juga menjadi masalah baru yang ada di Indonesia saat ini, di mana Indonesia saat ini adalah negara urutan kedua paling korupsi yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Baik, yang berikut, program kewirausahaan dan korupsi. Dalam Kartu Prakerja, diyakini dapat mengurangi korupsi negara ini karena program ini dijalankan dengan sistem digital, yang mana setiap proses pencarian dana akan dilakukan dengan lebih transparan. Tapi hal ini sangat mustahil terjadi karena negara ini dibangun atas kepentingan kelas yang berkuasa, yakni kelas borjuasi besar komprador, yang mana kelas ini juga mendapat bantuan atau aliran dana dari lembaga moneter internasional macam IMF dan juga World Bank. Nah, kelas borjuasi besar komprador ini dalam kenyataannya akan terus melipat gandakan kekayaannya. Maka di Indonesia, di mana negara ini dibangun atas kepentingan mereka, maka tidak mungkin korupsi dapat dikurangi melalui program ini. Karena program ini justru akan semakin masif terjadinya korupsi, karena pada dasarnya program ini dijalankan oleh mereka. Nah, yang terakhir yang ingin saya jelaskan bahwa dari semua penjelasan terkait tentang kebijakan sosial, terutama tentang pengentasan kemiskinan, jalan atas semua itu adalah dengan menjalankan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunnya industrialisasi nasional agar terwujudnya ekonomi yang mandiri dan berdaulat. Indonesia sebagai negara setengah jajahan setengah feodal, yang mana 65% masyarakatnya bekerja di sektor tani. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa negara berkembang rata-rata bekerja di sektor pertanian, yang dimana tanah merupakan objek untuk dilakukan investasi. Indonesia sebagai negara setengah jajahan dan setengah feodal masih memandang bahwa tanah adalah suatu harta yang berharga atau merupakan alat kerja yang sesungguhnya khususnya bagi kaum tani. Tanpa tanah, kaum tani tidak bisa bekerja, karena di sanalah mereka akan melakukan pekerjaannya. Indonesia juga sebagai negara setengah jajahan dan juga negara setengah feodal, yang dimana setengah jajahan di sini yaitu didominasi oleh imperialis Amerika Serikat sebagai adik kuasa terbesar yang saat ini ada di dunia, dan setengah feodal di mana basis sosialnya dikuasai oleh tuan tanah, yang dimana negara adalah tuan tanah gaya baru yang menguasai hampir seluruh tanah yang ada di Indonesia melalui skema-skema busuknya, yaitu seperti tanah terlantar, kemudian KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, Taman Nasional, dan lain sebagainya. Yang terbaru melalui Omnibus Law itu diterapkan juga tentang kawasan ekonomi khusus, yang dimana itu akan semakin memasifkan perampasan tanah di Indonesia. Nah, di Indonesia
yang dimana basisnya adalah setengah feodal, dimana masih ada dominasi tuan tanah masih sangat kuat, maka disinilah kemudian membuka jalan masuknya investasi yang terbaru melalui undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang dimana diklaim oleh negara dapat mengentas kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan. Namun sejatinya itu adalah karpet merah yang diberikan oleh Indonesia kepada investor untuk semakin masuk Indonesia dan terus memasifkan perampasan tanah. Di Indonesia juga, yang dimana memiliki banyak tenaga kerja yang kemudian menjadi kepentingan imperialisme, yaitu untuk mengeruk tenaga kerja murah. Indonesia memiliki banyak tenaga kerja murah yang dimana melalui program globalisasi, yaitu dengan skemanya yaitu efisiensi tenaga kerja. Di sini tenaga kerja akan mendapatkan banyak diskriminasi berupa upah dan juga pemotongan upah yang semakin besar dilakukan. Nah, disinilah kemudian perlu adanya program baru, yaitu dijalankannya reforma agraria sejati, yaitu dengan mendistribusikan tanah kepada kaum tani yang tidak bertanah dengan sebagai syarat agar terbangunnya industrialisasi nasional, karena dari sanalah industri yang modern dapat dijalankan oleh kelas buruh, dan kelas buruh tidak lagi dikatakan sebagai buruh tapi sebagai kelas pekerja yang dimana memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat menonton.